Tengok di hari tuanya. Kalau tidak bermasalah, itu orang baik lah. Ya. Pendengarannya tidak bermasalah, penglihatan tidak bermasalah, simpang empatnya tidak bermasalah. Itu karena tidak bermasalah masa mudanya. Kadang salah menanam, itu salah simpang empatnya, Bu. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi tidak ada itu. Makanya nanti kita ketik, ulama-ulama sufi ini, 100 pemahaman kita ketik, itu tidak akan kita temukan satu pun ulama sufi yang stroke, tidak ada, Bu. Yang bermasalah tidak ada. Ini di dalam pot. Nah, jadi gini, Ustaz. Yang Bu Teti ini tadi kalau dari ceritanya kan udah nampak, udah ketemu, Ya. udah terbukti, gitu. Nah, jadi masih juga dia di rumah kita. Ya. Ya kan, itu yang diwaswaskan Bu Teti itu, Ustaz. Ya. Gitu ya. Kalau kita namanya kalau nampaknya nggak jujur, berhenti kan aja lagi. Jadi inilah yang disebut sifat Rabbani, Ghafurur Rahim. Ghafurur. Belum ada manusia sejahat daripada Nasuha. Betul, Bu? Nasuha, ya. Makanya ada di bidang kajian hukum dikasih kesempatan 1 kali katanya. Inilah yang disebut kesempatan untuk taubat. Tapi kalau Rabbani berkata lebih baik, lebih baik, Sadaqallahul azim, kasihlah pesangonnya. Berapa redonya? Dia pasti dialog dia, Bu, pasti dialog. Ya. Kalau bapak saya nampaklah orang yang tidak itu langsung. Tapi memang bapak dialog dulu, udah ikhlasan aja. Memang gitu, udah ikhlasan aja. Terus kedepannya dalam diri itu menganggap kasihan dia butuh, kan? Yuk positif tadi itu positif aja kayaknya supaya nyontoh terus enggak gitulah. Apa jaminannya kalau kita ikhlas dan duduk di level Rabbani, mungkin kita hilaf, aturan bersedekah tidak bersedekah, tidak tutahhiruhum, Allah buat dengan caranya. Maka dibilang di sana sama ada. Kan itu dia. Maka apabila kita sampai di level itu, maka dalam doa kajian yang lain, gantilah setiap milikku yang hilang dengan yang lebih baik. Tidak duit itu yang balik 100 juta, tidak emas itu balik 3 emas. Proyek suami kita menang, Bu, yang lebih nilainya daripada 300 juta bahkan 3 miliar. Itu cara Allah membalas. Itu caranya. Mungkin emas cuma 5 emas, tapi anak kita lulus PNS tanpa bayar-bayar. Itu dia. Bentuknya begitu dia akan dibayar oleh Allah selama kita ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, yang ikut tidak balik, banyak rugi, Bu. Pisang berbuah 2 kali dan barang tidak balik. Dan kalau kotor setiap nampak kita sakit terus. Yang orang tu bola aja, dan kita sakit serang. Siapa yang rugi, Bu? Kerugi kita. Gitu ya. Jadi memang kembali ke Rabbani. Mungkin ada kehilapan. Saya udah biasa nih harus mensucikan. Rupa tidak disucikan. Itu dia. Allah itu kan sangat cemburu, Bu. Sedikit saja Adam berpaling, dicampakkan Adam dari surga. Dia sangat maha mencintai. Cintanya tak terhingga. Kalau kita beda, Bu. Waktu apa tuh PNS, iyalah buat kopi kan. Pensiun lupa kopi itu kadang. Tapi tidak buat ajar nih. Tidak ada ya. Kelas kuliah waktu tingkat tinggi, kelas Ustaz memang balasnya Allah lah tahu dia. Itu dia, Bu. Makanya di luar prediksi ini. Macam-macam, Bu, ya Allah, karena tidak masuk di akal sehat. Ya. Memang kuncinya mengerti. Jadi kunci kebahagiaan hanyalah mengerti hakikat diri. Itulah kunci kebahagiaan. Yang lain itu hanya mencari sifat-sifat semi dari kebahagiaan. Maka orang kadang lupa, Bu. Dikira kalau laki-laki tambah istri, dikiranya dapat sumber kebahagiaan. Ternyata tambah stres hidup. Betul? Kalau perempuan kadang nengok apa nama, Bu? Nengok ladang orang kadang ya. Ancak pula, Bu, ya. Tapi begitu dapat, ternyata bukan juga kebahagiaan. Tidak ada jaminan di rumah yang mewah,
Tidak ada jaminan di kendaraan mahal. Jaminan kebahagiaan harta takkan pernah berkurang. Simpanan takkan pernah hilang. Mengenali jati dirinya. Itulah sumber bahagia. Kunci itu lengkap atau la ilaha illallah atau asyhadu la ilaha illallah. Kalau berlebih, korek api itu berlebih isinya. Tidak pakai dah. Dia harus pas. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala. Tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Kan itu halaman berapa? Halaman 3 ya. 2 tunas rahasia itu. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Mana yang Allah, mana yang Muhammad. Maka asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada embel-embel situ dah. Embel lah beda ke uswah tuh. Ke kasihnya. Muhammad SAW. Itu dia. Tapi kan lingkaran insan dan Rabbani. Itu untuk haji. Kalau yang itu untuk zikir ya. Yang ini untuk zikir nih. Untuk zikir. Pertamanya untuk zikir. Istighfar 3 kali. Iya kan itu. Oh, itu alamat. Alamat berbilang supaya kalau alamat berbilang itu lengkap catatannya sampailah COD ke rumah itu dia. Itu alamat berbilang, pamannya Satin ya. Satin, siapa Satin? Jadi antam sudi itu ada sabut itu. Itu setiap detik dalam hadap yang tidak bermasa, tidak berkira, saat beribadah syariat untuk sampai di level makrifah. Agar kita redho, agar kita tidak tertipu oleh kiri dan kanan. Kadang kan kadang Allahu Akbar. Nah, pula paji ke soto. Kan ada orang. Tapi kalau Pak dikunci dari awal, ilahi anta, engkau ku tuju ya Allah, redomu ku cari. Tak sempat lagi nengok kiri kanan. Tak sempat nengok tu, kita nak bertemu Allah. Tak bertemu, ku dia nengok, mak Rubiyat, mungkin Bu aja ni. Bila lo boleh ya. Akhirnya tak sampai-sampai. Kena singgah. Makanya nanti ya Allah. Kau nak ketemu kelingking nama dia, tak payahlah, tak ketemu lah. Tak jadi sampai ke rumah. Kau iyo, kau tak tangguh tak iyo. Kadang-kadang orang ngomong langsung jawab gitu. Iya. Asik gitu. Asik gitu. Kadang-kadang awak mau kesulitan tak apa gitu kan ngomong orang kan. Ya artinya terjawab lah gitu. Enak dialog dengan Rabbani lagi Bu. Daripada ya, selain itu kadang-kadang salah curhat kita jadi senjata. Kita jadi air. Kalau curhat dengan dia aman kita. Karena dia maha melindungi. Dan dia kalau kita curhat dengan dia kita sabar. Karena sabar dia sama kita. Maka pasti menang. Sampai situ Bunda ya. Inilah dalil mempunyai ya. Siapa? Sami'un basirun. Di bawah akal, di bawah jantung, di bawah limpah, di bawah paru. Ya. Sami'un basirun ya. Sami'un basirun juga esa Allah ya. Amat mendengar lagi maha melihat ya. Jadi siapa yang wujud? Yang wujud itu yang sami'un, yang basirun, yang amat mendengar, amat melihat,
Siapa yang wujud? Yang mata, wallahu bima ta'maluna basir. Jadi mata itu yang basir. Jadi bukan ini. Kalau mata ini terhijab. Tengok apa nama tadi kampung keteknya Bunda? Selain Solok tu? Surian. Nah tu. Kalau tengok Surian dengan ini tak nampak. Tapi kalau dengan basirah nampak. Tengok Pak Haji. Siapa nama Pak Haji buat aja? Pak Saad. Kalau tengok Bang Saad dari ini tak nampak. Tapi kalau dengan basirah tak lalai bisa dihitung mah. Kaya. Itu nama basirah tu Bunda. Tak ada huruf, tak ada hijab, tak ada gunung dan laut. Tak ada. Semuanya tak ada hijab juga. Nah, di level itu yang wujud. Itu. Maka melewati kecerdasan akal. Melewati langsung sampai ke paru-paru, jantung, limpa, dan itulah kalam sungguhnya. Maka bisa berkalam. Ingat dulu kita ada film Manusia 7 Harimau. Pernah dengar dulu? Pernah nonton? Ada Raja Langit gelarnya, Bu. Ada Labai Karat. Apa katanya? Hai Raja Langit, engkau di mana? Aku di sini Labai Karat. Raja Langit itu fisik di mana-mana, Bu. Tapi dia bisa berdialog, tapi ini tidak ngomong. Betul, Bu? Ada level ini dia. Film basirah. Maka film 7 Manusia Harimau terakhir pasti ceritanya di Pelalawan. Karena itu kajian makrifah itu, Bu. Pelalawan. Kemana ke Pelalawan? Sampai ke Kuala Cenaku. Maka di Kuala Cenaku ada sahabat-sahabat kita yang pintar tentang ilmu ini. Terus naik ke atas ke Payakumbuh, lahirlah Inya dan Datuk digelar. Paham? Maka orang dulu panggil Datuk itu harimau, betul? Inya. Jadi kalau ngaji ini, Bu, barulah kapan lo orang nih membahas tentang ini. Cerdas dia. Tapi kalau tidak masuk nih, film teparnya. Karena kita tidak tahu. Dibilang hayal-hayalan. Tapi begitulah orang mengambil ya. Apalagi kalau masuk ke film Kian Santang antara sukma dan raga. Kan dia masuk kita. Sampai 7 dia ya. Sukmanya. Wujud semuanya. Wujud semuanya. Pernah nonton, Bu? Film Kian Santang? Pernah ya? Sampai 7. Ini baru 1 aja. Ini kan rasa bolong nih. Atau main akal enggak masuk dia, Bu. Bolong. Enggak itu lah. Kan yang di sini nanti, Bu. Zikirnya berarti la ilaha illa Allah. Kan itu dia. La ilaha, tapi dia masuk yang di level sini. La ilaha illa Allah. La ma'bud, la mawjud, la maksud illallah. Duduknya kan begini. Makanya harus begini, harus lurus. Tulang punggung belakang. Tak boleh bengkok. La ilaha illallah. Kecil Allah tu. Mengapa kaluk-kaluk tu? Makanya syarat kejepit banyak. Karena metodenya. Maka buka di YouTube itu. Buka di YouTube. Cara duduk ahli zikir, meditasi apa pasti begini, Bu. Islam tidak begini. Mereka tu dah paham. Iya, Bunda. Makanya itu Bunda tengok patung-patung di Wong Pehong. Itu begini tu, Bunda. Tak pergi kau ngengeng. Kau main layong. Pernah tengok, Bunda? Patung tu? Itu dia. Hai, kau main itu marifah tu, Bu. Cuma syariahnya dibuat itu. Sekarang kini, Bu, ndak patung itu je dah. Siko. Komai. Itu kajian makrifah yang dizahirkan, Bu. Maka orang buat gambar-gambar legislatif itu pakai mistik tu. Tak mau sembarangan. Iya, Bunda. Kau buat gambar awak atas selongok aja malah model. Ditengok dalam. Itu dia. Jadi duluan kajiannya, Bu. Duluan. Poles ya.
Itulah. Awak sangka awak rupanya lah dulu dari awak, ya Allah. Awak cuma kan dulu mengapulah tu ngakau. Kau mayong. Rupanya makrifahnya. Udah, tapi kan dia bilang ana minallah wal mu'min minni. Aku dari Allah, sepunya keyakinan dapat. Kita Islam tapi tidak mukmin. Tentu tidak dapat lah. Maka di kajian fikih dibuat manjadda wajadda. Siapa sungguh pasti dapat. Sungguh kena mukmin, punya keyakinan. Jadi tidak ada yang salah rupanya Bu ya. Kita tercecep, biasalah. Biasa. Maka apa nama Bu? Kita tahu, tunjukkan ke belakang. Jadilah suluh. Dan itu ibadah. Maka orang dulu apa ngomongnya Bunda? Selama suluh tu menyalo nak berjalan lah. Kalau lah padam jam berjalan nak. Tertelungkup. Apa maksudnya Bunda? Suluh, tahu suluh? Nah, jadi dari daun kelapa yang telah masak, yang telah kering, pergi mengaji dulu. Nah, sallallahu ala Muhammad. Apa tu? Berduyan jatuh aja. Selagi menyala jalan. Kalau padam jangan, jatuh nanti. Tertelungkup. Itu maknanya banyak sekali. Jadi kalau badan sehat, kerojo lah litolok. Kalau lama losi dua nguk 3 kantuk jenak kojo jule di kojo. Banyak kojo deh. Salah. Itu maksudnya ya. Kalau fisik ya. Selagi bisa baca ya. Janganlah berubah mata. Capek. Itu ya. Sampai situ Bunda ya. Wallahu bima ta'malu nabasir. Bahwasanya Allah Ta'ala amat mengetahui lagi maha melihat. Sekarang mana dia yang wujud itu? Tengok ke bawah rantingnya. Yang wujud itu disertai dengan kidam, baqa, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Apa wujud tu Bunda? Situ ada dibuat. Apa wujud tu? Ada. Bagaimana wujud ada? Itu yang tadi. Dengan basirun, dengan sami'un. Bukti ada, bisa dilihat, bisa didengar. Bukti Allah ada, bisa dilihat, bisa didengar. Kita mendengarnya terus. Tiap detik, betul? Pulang nanti, kan dituntunnya. Ini mau hujan nih. Payung tak bawa. Kan dia ngecek dia. Anda apa rumah awak dokek ni ustaz ni jauh. Kan ngomong dia Bunda ya. Ngomong dia. Nah, dia sami'un, bukti dia wujud, berdialog dan melihat. Lalu kalau udah berdialog dan melihat, maka dia kidam. Itulah yang kidam. Apa arti kidam? Dahulu orang baru berpikir, dia telah panen. Itu kidam. Jadi wajib diterapkan sifat kidam Allah pada jisim. Orang lah umroh, je haji, dek jual pulsa, ini nak jual pulsa. Berarti belum kidam. Apa dulu Bu? Kalau kita gadi-gadi dulu Bu, yang belum kidam, apa contohnya? Orang belaki awak berinai, kakak dan belaki awak belum berinai, itu nak kidam tu doang. Yang kidam, itu dia. Yang kidam tu orang belum berinai, kita lah belaki. Itu dia. Artinya orang memikir lah berbuat. Lah berhasil. Lah panen. Maka dibilang sifat makrifat terjual dulu baru berniaga. Kan udah kajian dulu Bu. Itulah kajian makrifat. Jadi kalau belum terjual jangan berniaga, rugi. Wajib terjual baru niaga. Maka tidak adalah kerugian. Itulah orang-orang makrifat. Siap dulu belum selesai. Apa disebut? Arsitek Bu, mahal. Betul? Buat gambar rumah nih, masjid nih. Berapa? 150 juta nih. Yang masjid lun siap le Bu.
Yang besi belum selesai. Gambar baru dah. Awak lah panen duluan. Itu dia. Mahal ya. Itu namanya kidam. Kidam. Ya, kidam. Maka orang dulu, mana dulu pengilau dari pengilau, buat pengilau. Mana dulu siap daripada selesai? Kan dulu siap, tapi belum selesai. Betul Bu? Iya, siap. Siap. Apa Bu tidak siap? Pengilau ukuran sekian, dia sekian lidinya, sekian tiangnya, sekian ini, tonggok tuh Bu. Tapi belum selesai. Sama ini. Dah siap tapi belum selesai. Ya, arsitek namanya ya. Lanjut Bunda. Lalu apa lagi yang wujud? Baqa. Setelah wujud tu akan baqa dia. Akan kekal. Apa bukti kekal Bu? Kalau kembali kepada sifat Allah. Wala jaza'an wala syukura. Caranya agar baqa. Ini rumah kita di pinggir jalan. Bunda pinggir jalan? Ya. Jalan tu kadang ada lubang Bunda. Ada. Kena air hujan. Besar ini. Akan wujud dan baqa sifat Allah. Bunda beli semen 1.000 dapat, 2.000 dapat juga. Pasir 1.500 dapat ya. Aduk sendiri. Yang lubang sebesar ini tadi tutup dengan semen tadi pinggir jalan tuh. Tadi begitu orang lewat, sekarang mulus. Itulah sifat wujud dan baqa. Wala jaza'an wala syukura, sifat Allah. Tak pernah berharap berbalas jasa dan ucap terima kasih. Begitu kita tutup, tidak kita jagur. Tunggu dulu, ucap makasih. Dan mereka buat tidak ada terus, itu tidak. Betul Bu? Itu dia. Itu sifat Allah tuh. Barulah disebut engkau wujud dan baqa. Bukti kau ada, tapi tidak kau sebut dan kau kekal itu selamanya. Tak terhingga terus Bu. Tadi orang hamil 8 bulan brojul ya Bu. Kena. Tapi yang tidak sampai di kajian ini, jalan mulus, dibuatnya polisi tidur. Tanda kekosongan ilmu. Nampak Bu? Zalimnya di manusia. Jalan mulus, dibuat polisi tidur. Pas saya tak lakukan tu Datuk, pop. Apa kata ibu tak kanti abang? Gara-gara apa? Iya udah. Itu dia. Akan sifat. Nampak situ bakonya Bu? Itu dia. Allah seperti itu. Cuma siapa yang bersyukuri ditambah di Allah. Nah kalau kita syukuri itu, yang kita beli modal cuma 10.000 lengkap, kadang diganti dalam wujud, bisa saja 1 juta. Kalau ibarat kami ini mau balik Bu, yang dibuat 10.000, baru 10 menit datang telepon. Bisa wirid di kantor kami Ustaz nih, dibayar 1 juta. 10.000 bayar di Allah. Begitulah. Godak Bunda. Begitulah Bunda. Allah membayar sesukanya. Kalau manusia tidak sanggup. Jadi jangan mengantung kepada lepas dari pujian. Iya. Itu dia Bunda. Wala jazaan wala syukura. Tak berharap kita mereka ucap terima kasih dari lubang yang kita tutup. Tak kena jago tu Bu. Bahkan kalau kita jago, tanda tanya pula akal sihatnya. Segitunya bertutup orang lewat. Betul tak Bu? Itu dia. Tapi sama dengan kita solat atau tidak solat, ada. Iyo. Itu dia. Allah bukan Tuhan. Tuhan bukan Allah. Tidak sama Tuhan dengan Allah. Makanya masuk Islam itu deklarasi pertama la ilaha illallah. Tuhan bukan Allah. Itu dia. Harus bisa kita mana yang Tuhan, mana yang Allah. Itulah maka disebut di halaman 10 la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah al-haq. Kan itu dia. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah al-haq. Siapa yang disebut benar syahadatnya benar, bisa membedakan Allah dan tu, tidak bisa membedakan, maka dia tidak akan al-haq. Itu mengucap, bukan mengikrarkan. Maka mereka belum bersyahadat walaupun telah menyebut, tidak akan bisa berlaku benar pada dirinya. Kadang elok,
Banyak anda elok. Elok sehari. Karena tidak al-haq. Tidak bisa membedakan Allah dan Tuhan. Itu nomor satu. Ambil Al-Quran bunda. Ambil Al-Quran untuk cok. Nampak sekarang. Al-Quran itu. Iya betul bunda. Al-Quran itu. Nama Rabbani itu 99. 99 bunda. Coba tengok. 99. Coba. Ada ndak di situ ilah? Ndak ada tuh bu. Ndak ada. 99 nomor 1 dibuat Allah langsung. Wallah. Allah. Ndak ada. Wallahul lazi la ilah. Langsung siapa dia tiada Tuhan selain Allah tu? Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali dia. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Al-Malik. Ndak ada ilah yang 99 ni bu. Ndak ada. Tuhan ini bukan Allah. Maka kalimat tauhid itu dibuat Rasulullah. Tak sama Tuhan dengan Allah. Karena Tuhan itu berwujud. Ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Hubal, matahari. Betul? Dialah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Siapa dia? Wallah manur. Sampai 99. Tak ada ilah. Dalam 99 ada ilah. Tak ada. Begitu dia. Jadi kadang-kadang kalau tidak masuk di tauhid, ya Allah, beradu-radu lahak dengan batin ya. Kopi dibuat cilik kau bau. Antu stres minum ya. Ya Allah ya Tuhan kami. Mana kan kabul ya Allah disama derajatkan. Kan tidak ada dong. 99 ambillah salah satu. Ya Allah ya Salam, ya Allah ya Mu'min, ya Allah ya Muhaimin, ya Allah Al-Muqir. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Dalam pandangan ma'rifah tidak ada yang salah, cuma terukur oleh kita. Dia di mana? Tidak ada yang salah. Makanya tidak ada yang lahir langsung pakai jilbab, betul tidak? Kalau lahir langsung pakai jilbab, pingsan perawat tuh. Melalui proses. Melalui proses. Melalui proses. Kalau yang roh tu boleh? Boleh. Pokoknya jangan ilah. Satu cuma. Jadi Nabi itu orang yang paling tinggi uslub bahasanya di dunia. Jadi kalau ilmu balaghah, bayan, mani, badik. Dalam ilmu bahasa yang paling tinggi itu badik, uslubnya. Ya, maka Al-Quran itu diturunkan sewaktu gaya bahasa terhebat syair di bumi. Waktu itu adalah Mekah. Maka bait syair itu digantungkan di sekeliling Ka'bah. Kapan syair ini turun? Kalau ada syair terbaik, maka turunlah Al-Quran dalam bentuk bait syair. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Betul bu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Baitnya syair semua. Makkiyah. Maka setiap digantungkan Al-Quran, tak bisa ada yang turunkan. Penuhlah akhirnya Ka'bah sekelilingnya dengan Al-Quran. Itu dia. Itu dia. Dan lebih hebatnya bu, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir dibaca dari pangkal ayat rabbaka fakabbir. Dibaca dari ujung rabbaka fakabbir. Tidak merubah arti, tidak merubah makna, dibaca dari awal, dibaca dari ujung. Beda. Tidak ada bahasa bu. Ridwan dibaca dari akhir, naudir. Tidak ketemu. Itu bu. Suci dibaca dari awal, icus, tidak ketemu. Kemana perginya? Arti beda, maksud beda, betul bu? Buka bu, ya, Mudassir itu, surat ke-74. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Baca di pangkal ayat rabbaka fakabbir. Tuhanmu besarkan. Baca di ujung ayat rabbaka fakabbir. Tuhanmu besarkan. Rabbah. Surat Al-Mudassir itu surat 74. 74 itu bunda, ya.
74. 74. 74. Ya. Ini 82. 74. Ini dia, Bu. Ya ayyuhal mudassir. Rabbaka fakabbir. Ayat ketiga. Itu dia. Fakabbir ya. Lanjut. Lah jam berapa hari Bunda? Alhamdulillah ya. Muhalafatu lil hawadis. Tidak serupa dengan yang lain, betul Bu? Makanya di halaman 7, di halaman 6, apa dia? Kal al-marra, kan itu dia. Dia seperti apa? Ialah aku yang bernama Allah, rupa daripada rahasianya. Ialah aku yang bernama Allah, rupa daripada rahasianya. Nazara bihi tajalli rabbah. Dua beradik dia kembar tidak sama. Ini yang disebut laisa kamitslihi syai'un. Maka di level itu apabila disebut dia menggunakan jin, jin mana yang bisa menyerupai? Kini Bunda pakai Hanasui, besok pakai Mirabella. Kapan jin beli Mirabella? Tak bisa. Tak bisa. Kan ada orang-orang nyebut dia menggunakan jin. Mana bisa jin menyerupai Rabbani? Kita kemarin dah ketemu dengan yang biru-biru ya. Bahkan ada yang udah masuk di cahaya sedikit ya kemarin ya. Cahaya-cahaya. Taruh di latihan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai